Halo, Assalamualaikum. Oh iya Pak, hari ini saya sudah masuk di kantor Pak pasca libur kemarin. Ya, oke. Oke. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Mana masuk ya Pak? Oke, asik Pak. Pak Iswar, selamat pagi. Pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu hari ini Pak? Ini Pak, kan rencana pekan depan kami mau disupervisi sama Bapak. Nah, jadi kedatangan kami kemarin itu untuk memperjelas terkait observasi kami pada pekan depannya. Ya, jadi apakah perangkat pembelajarannya sudah Bapak Nasar sudah buat? Ya, sudah selesai dibuat Pak. Alhamdulillah. Pak Naswar, kalau boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran yang Bapak rancang? Rencananya saya akan mengajarkan mata pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran yang saya mau capai, yang pertama itu siswa dapat menghitung luas persegi. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi. Terus kalau dikaitkan dengan taksum ini belum, kira-kira dia di berapa ini yang Bapak ingin capai? Ya, untuk di TP menghitung luas persegi itu berada di C2 memahami, sedangkan di TP menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi itu berada di C4 menganalisis Pak. Terus pengalaman belajar dari pembelajaran mendalam yang Bapak ini gunakan seperti apa Pak? Ya, kebetulan kami menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam pada tahap pengalaman belajar. Iya. Pada tahap memahami itu, Iya, betul. kami ingin memahamkan siswa tentang konsep dasar luas persegi dulu dengan cara kami akan bagikan siswa itu kertas berpeta Iya, yang sekali. sudah dibuatkan gambar persegi. Lalu mereka hitung kotak-kotak dalam kertas berpeta tadi. Setelah itu mereka akan sendiri menyimpulkan, oh ternyata cara menghitung luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Itu pada tahap memahami. Pada tahap mengaplikasi, setelah mereka paham konsepnya, pemahaman ini mereka gunakan untuk mencari benda-benda di sekitar yang berbentuk persegi. Untuk mereka hitung luasnya menggunakan mistar. Iya. Nah, pada tahap yang lebih tinggi, masih pada tahap pengaplikasi, kami akan coba menantangi mereka dengan menghitung luas benda yang berbentuk persegi yang lebih luas. Iya. Dan memberinya lembar kerja kumpulan bangun datar yang disusun-susun untuk kemudian mereka hitung luasnya agar lebih menantang. Sementara pada tahap refleksi, setelah mereka belajar, kami akan bagikan lembar refleksi untuk menilai sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami tujuan, apa kesulitannya, dan seperti apa rencana tindak lanjutnya Pak. Sangat bagus Pak Iswar karena sudah mengaplikasikan terkait dengan pembelajaran mendalam. Sangat bagus. Terus media apa yang akan Bapak gunakan dalam mewujudkan pengalaman belajar itu Pak? Rencananya untuk media yang pertama itu kertas berpeta, Iya. kemudian yang kedua benda-benda di sekitar, dan yang ketiga itu penggaris. Bagus sekali. Terus nanti setelah pembelajarannya selesai Pak, asesmen yang akan Bapak gunakan dalam bentuk apa? Asesmen itu dalam bentuk tes, memberinya soal yang berhubungan, yang sesuai dengan TP yang pertama menghitung luas persegi, kemudian memberi juga soal yang berkaitan dengan masalah luas persegi. Saya rasa itu sudah luar biasa Pak dan memang agak relevan kalau kita menggunakan asesmennya seperti itu. Terus fokus dari pendampingan ini Pak, observasi nantinya apa yang akan saya fokuskan untuk observasi nantinya Pak? Ya, yang pertama kami ingin dilihat bagaimana menerapkan pengalaman belajar mendalam yang baik. Maksudnya pada tahap memahaminya bagus,
mengaplikasinya bagus, dan refleksinya sudah sesuai yang diharapkan oleh pembelajaran mendalam. Dan yang kedua, kami ingin dilihat bagaimana keterlibatan siswa, keaktifan siswa, dan semangatnya mereka untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Pak. Baik, berarti nantinya saya akan fokus mengobservasi terkait dengan pelaksanaan memahami, pelaksanaan mengaplikasikan, dan bagaimana nantinya akhirnya pembelajaran direfleksikan di kelas ini. Ya. Baik Pak Naswar, luar biasa, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa berjalan nantinya sesuai dengan tanggal observasi yang akan kita rencanakan. Sebelumnya ini saya kembali ingin memastikan apakah nantinya perangkat ini sudah siap dilaksanakan pada siap Pak. Baik Pak Naswar, terima kasih banyak. Kita sama-sama berharap pembelajaran di sekolah kita senantiasa berjalan seperti yang kita rencanakan. Jadi nantinya Pak Naswar tidak usah merasa tertekannya pada observasi, karena pada prinsipnya kita akan bersama-sama bagaimana meningkatkan hasil pembelajaran yang kita lakukan di sekolah kita ini. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Naswar. Ada lagi yang bisa saya bantu pada pagi hari ini? Saya rasa cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Naswar. Ya. Mari Pak, saya Mari. permisi dulu. Silakan. Permisi Pak. Silakan Pak Naswar masuk. Ya. Baik, bagaimana perasaannya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak Naswar, hari ini kita akan membahas kembali hasil daripada observasi yang telah kita lakukan tadi. Nah Pak Naswar, saya lihat tadi pembelajarannya luar biasa, sudah menggunakan media dan menerapkan prinsip pembelajaran mendalam. Nah, boleh tidak saya tahu bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran dengan diobservasi? Yang pertama, perasaan saya lega karena saya sudah menjalankan tugas ini. Kemudian yang kedua, saya merasa senang karena secara mayoritas siswa alhamdulillah sangat antusias mengikuti pembelajaran saya. Dan yang saya senang lagi, yang membuat saya bahagia, sepertinya saya berhasil menjalankan tahapan-tahapan pengalaman belajar menurut pendekatan mendalam, tahapan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Seperti itu Pak. Ya baik, benar sekali ya Pak Naswar. Itu juga yang saya rasakan, karena dari tujuan pembelajaran itu hampir semuanya terwujud, dan ini yang saya catat bahwa tahap memahami, mengaplikasi, dan merefleksi semuanya Pak Naswar sudah lakukan dan luar biasa. Kemudian dari pembelajaran ini ada tidak yang masih perlu kita evaluasi lagi, karena terus terang luar biasa pembelajaran yang kita lakukan, semuanya berjalan dengan baik. Kalau menurut Pak Naswar, apa yang sudah berjalan dengan baik dari praktik observasi yang kita lakukan? Yang sudah berjalan dengan baik, yang pertama tentu manajemen waktu, karena apa yang saya lakukan sesuai dengan waktu yang saya rencanakan. Yang kedua, tujuan pembelajaran saya juga alhamdulillah dapat terajarkan dengan baik. Yang ketiga, tahapan-tahapan pengalaman belajar yang saya sudah praktekkan juga semua berjalan dengan baik. Anak-anak juga tampak antusias mengikuti pembelajaran. Baik Pak Naswar, betul ya apa yang disampaikan, bahwa memang manajemen waktunya pas, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian tahap pembelajarannya. Kalau menurut Pak Naswar sendiri, ada tidak yang mau ditingkatkan atau menjadi kendala menurut Pak Naswar sendiri? Ya, kebetulan ini juga yang kami mau konsultasikan Pak. Sebenarnya secara keseluruhan pembelajaran kami kemarin kami puas. Namun memang ada satu yang menjadi tantangan kami, bukan hanya tantangan hari kemarin waktu diobservasi, tantangan sebelumnya juga seperti itu.
kami kesulitan mengakomodasi keseluruhan siswa dilihat dari kemampuan belajarnya, dilihat dari kemampuan kognitifnya, karena buktinya pada saat kegiatan menganalisis, menyelesaikan soal-soal yang di mana perseginya itu ditumpuk-tumpuk direkatkan, itu ternyata hanya sebagian kecil yang aktif, yang pintar saja, sementara yang kurang mereka cenderung pasif. Nah, ini yang saya bingung, bagaimana strategi untuk bisa mengakomodir keseluruhan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Oh iya Pak, memang dalam kegiatan itu walaupun sebenarnya semuanya siswa aktif ya, jadi terus apa yang akan Pak Naswar lakukan untuk membuat anak-anak ini untuk kemampuan kognitifnya ini supaya semakin aktif Pak? Ya, kalau agar semuanya bisa aktif, ya sepertinya saya harus menyediakan menyediakan soal yang bisa untuk semua. Maksudnya soal itu tidak hanya untuk anak yang pintar, tetapi soal itu bisa untuk semua kemampuan siswa. Sepertinya bagus, sepertinya Pak ya, kalau kita buat soal berlevel dalam satu kertas. Misalkan dalam level 1 ada soal 5 nomor yang tingkatnya masih rendah, kemudian di level 2 tingkatnya sedang, kemudian di level 3 tingkatnya yang lebih tinggi, supaya anak yang pintar terakomodir, anak yang kurang juga dia bisa kerja di level 1 dan mungkin bisa ditantangi di level 2. Sepertinya itu bagus ya Pak? Iya, saya rasa apa yang diungkapkan terkait dengan ide kreatifnya itu atau strategi saya itu yang paling bagus memang Pak Naswar. Karena kalau kita lihat ini, kalau rencananya Pak Naswar membuat level 1, level 2 ini memang akan mengakomodir secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir Pak Naswar, rencana tindak lanjutnya setelah observasi ini apa yang akan Pak Naswar lakukan? Itu tadi Pak, rencana tindak lanjut kami menyesuaikan dengan apa yang menjadi kesulitan kami, itu mengakomodir kebutuhan belajar anak yang beragam, khususnya dalam hal kemampuan belajar. Insya Allah ke depan dan seterusnya kami akan selalu menyediakan lembar kerja soal-soal latihan level 1 sampai level 3. Seperti itu Pak. Baik Pak Naswar, jadi secara keseluruhan apa yang telah saya amati bahwa perencanaan pembelajaran sudah terpenuhi semua. Oleh karena itu mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya Pak Naswar tetap optimis untuk melakukan pembelajaran seperti yang rencana tindak lanjutnya ini. Saya yakin kalau Bapak menggunakan ini, insya Allah anak-anak kita yang kognitifnya harus ditingkatkan akan semakin lancar. Oleh karena itu Pak Naswar, satu yang saya ingatkan bahwa observasi ini tujuannya adalah bagaimana mengantar kita semua untuk memajukan hasil pembelajaran yang ada di sekolah. Begitu Pak ya. Ya. Saya juga berterima kasih banyak Pak, karena berkat percakapan ini saya mendapatkan ide kreatif, yaitu untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam dari sisi kemampuan. Insya Allah kami akan buatkan soal yang berlevel Pak. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Naswar, ada lagi yang mau saya bahas? Saya rasa cukup Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Naswar sudah bisa berbagi dengan saya. Mudah-mudahan guru-guru di sekolah kita senantiasa bisa membangun kolaborasi bersama kita semua untuk memajukan sekolah kita. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, izin permisi. Ya, silakan Pak.